Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Mbak Kinkin dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mini skripsi saya yang berjudul Pengaruh Terpaan Media Sosial TikTok terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Disusun oleh Thomas Adrian Palandi, saya sendiri, dengan NIM 14106200021. Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, tahun 2023. Ini ada daftar isi, nomor isi kosong. Ke bab 1, pendahuluan. 1.1, latar belakang. Di zaman modern ini, di mana segala hal dapat dilakukan dengan sangat mudah, masyarakat modern tidak perlu repot-repot lagi dalam berbagai macam aktivitas. Karena adanya teknologi-teknologi yang mempermudah segala bentuk aktivitas, seperti berbelanja, berpergian, belajar, hingga bekerja. Semua itu dapat dilakukan dengan mudah dengan adanya bantuan teknologi-teknologi yang kian berkembang. Teknologi memang semakin kesini semakin berkembang dan kian bermanfaat dari segala bentuk aspek kegiatan manusia. Perkembangan teknologi ini juga berjalan seiring dengan adanya globalisasi. Manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan hubungan sosial tentu memerlukan adanya komunikasi sebagai cara untuk berhubungan antara satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, pada perkembangannya, teknologi juga merambah ke dunia perkomunikasian yang disebut dengan teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi merupakan penerapan prinsip-prinsip keilmuan komunikasi untuk memproduksi suatu item material bagi efektivitas dan efisiensi para komunikasi. Diambil dari simbolika, jurnal. Media sosial merupakan salah satu hasil dari bukti nyata adanya perkembangan teknologi komunikasi. Banyak hal yang bisa dilakukan di dalam media sosial ini. Banyak informasi yang tersebar di dalam media sosial ini. Adanya media sosial juga membuat segala sesuatu lebih transparan dan membuat pemikiran di beberapa kalangan masyarakat terbuka, seperti informasi politik dan juga informasi mengenai hal-hal lainnya. Ardianto dalam buku Komunikasi 2.0 mengungkapkan bahwa media sosial online disebut jejaring sosial online, bukan media massa online. Karena media sosial memiliki kekuatan sosial yang sangat mempengaruhi opini publik yang berkembang di masyarakat. Dari jurnal Erika Dwi. Sebelumnya mohon maaf Mbak karena referensi jurnalnya belum saya masukkan. Oke, kita lanjut ke pembahasan mengenai konsumtif. Konsumtif sendiri merupakan sebuah perilaku di mana manusia cenderung senang membelanjakan uang yang ia punya demi hal-hal yang sebenarnya mungkin tidak terlalu ia butuhkan. Lalu, adanya media sosial TikTok ini bisa mempengaruhi masyarakat dalam berperilaku konsumtif. Mengapa? Karena dari media sosial ini, masyarakat banyak terpapar akan berbagai macam hal yang bisa membuat mereka tertarik. Meskipun itu tidak terlalu penting untuk mereka beli. Yang kedua, ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat ditentukan fokus terhadap suatu masalah yang akan kita bahas dalam penelitian ini. Masalah tersebut adalah bagaimana media sosial dapat mempengaruhi masyarakat, terkhusus mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta dalam berperilaku konsumtif. 1.3 Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai bagaimana media sosial dapat mempengaruhi perilaku konsumtif mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. 1.4 Manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mahasiswa terhadap lingkungan sekitarnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian penelitian pada bidang komunikasi. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat untuk memperkaya ilmu pengetahuan mereka di bidang ilmu komunikasi, dan diharapkan mereka dapat sadar dan paham mengenai fenomena sosial ini. Selanjutnya bab 2, landasan teori. 2.1 Konsep. Konsep dari penelitian ini adalah media baru. Media baru memiliki dua unsur utama, yakni digitalisasi dan konvergensi. Digitalisasi sendiri adalah proses perubahan yang terjadi pada teknologi yang bersifat analog ke teknologi bersifat digital. Contohnya adalah surat menyurat yang sekarang bisa dilakukan dengan mudah melalui internet,
dengan platform seperti WhatsApp, Line, dan sebagainya. Sedangkan konvergensi mudahnya merupakan pendekatan penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi, dan bersama-sama untuk mencegah adanya ketertinggalan. Media baru itu sendiri adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dalam kurung perantara dari sumber informasi kepada penerima informasi. Dari jurnal Agus Purwana. Kemudian teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Laswell yang berbunyi who says what, in which channel, to whom, with what effect, atau siapa yang menyampaikan apa yang disampaikan, melalui apa, kepada siapa, dan apa pengaruhnya. Teori ini dapat digunakan untuk melihat bagaimana terpaan media sosial dapat memberikan informasi kepada para penggunanya hingga dapat mempengaruhi perilaku mereka. Kemudian masuk ke review literatur. Di sini selanjutnya ada variabel X. Pada penelitian ini akan dijadikan variabel X adalah media sosial. Variabel Y-nya pada penelitian ini akan dijadikan variabel Y adalah perilaku konsumtif dengan objek penelitiannya adalah mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. 2.5 model penelitian. Model penelitian ini media sosial yang mempengaruhi perilaku konsumtif. 2.6 hipotesis teori. Hipotesis teori pada penelitian ini yaitu pengaruh media sosial TikTok terhadap perilaku konsumtif mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020. Lanjut ke bab 3, ada metode penelitian. 3.1 paradigma penelitian. Pada penelitian ini, paradigma yang digunakan adalah paradigma positivisme. Paradigma ini mengamati permukaan yang bertujuan untuk mencapai generalisasi, di mana faktanya ada hal-hal seperti perilaku manusia yang tidak bisa digeneralisasi, dan akan tetap ada unsur subjektivitas. Paradigma ini mendasar penelitian pada prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, alam, dan mengasumsikan bahwa realitas bisa diukur secara objektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif untuk menguji hipotesis atau teori yang telah dirumuskan dari buku Creswell dan Creswell tahun 2017. 3.2 pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode yang berlandaskan pada paradigma positivisme untuk meneliti populasi dan sampel tertentu. Pengumpulan data yang mengaplikasikan sarana penelitian, menganalisis data yang bersifat statistik atau kuantitatif dengan tujuan membuktikan hipotesis yang diterapkan. Selanjutnya ada metode penelitian. 3.3. Dalam mengumpulkan data penelitian ini menggunakan metode survei. Metode ini mengumpulkan data dari sejumlah responden yang diberi kuesioner. Metode ini sering digunakan untuk penelitian yang ingin memperoleh data secara luas dan representatif. Dari jurnal Wenzen and Baby tahun 2016. 3.4 populasi, sampel, dan teknik penarikan. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020 yang menggunakan aplikasi TikTok. Sampel yang akan diambil untuk penelitian ini akan dipilih secara acak dengan teknik sampel acak sederhana. Jumlah sampel akan disesuaikan dengan jumlah responden yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini. Kriteria dalam penelitian ini adalah mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020 pengguna aplikasi TikTok. Ukuran sampel. Penelitian ini menggunakan rumus Slovin dalam mengukur sampel. Rumus Slovin digunakan untuk menentukan sampel yang dibutuhkan dalam penelitian dengan mempertimbangkan jumlah populasi dan tingkat error yang diizinkan. Rumusnya ada N yang adalah jumlah sampel yang dicari, sama dengan N yang adalah jumlah populasi, dikali dengan 1 tambah N yang adalah jumlah populasi, dikali E yang adalah margin error yang ditoleransi pangkat 2.
Pada kasus penelitian ini, jumlah populasi mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta yang menjadi target bagi penelitian ini adalah 82 orang. Lalu tingkat error yang diizinkan adalah 5% atau 0,5% dalam desimal. Maka rumusnya dapat ditulis N sama dengan 82 dalam kurung 1 tambah 82 dalam kurung 0,05 kurung sama dengan 57,3. Maka pada penelitian ini, sampel mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta sekitar 57 orang. Kemudian 3.6 ada hipotesis riset. Hipotesis riset pada penelitian ini adalah tidak terdapat pengaruh signifikan dari media sosial TikTok terhadap perilaku konsumtif mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020. AA atau hipotesis alternatif, terdapat pengaruh yang signifikan dari media sosial TikTok terhadap perilaku konsumtif Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020. Ada hipotesis statistik. 0 sama dengan 0 berarti tidak terdapat pengaruh dari media sosial TikTok. Variabel X, yang mana variabel X terhadap perilaku konsumtif mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta, yang adalah variabel Y. Hipotesis alternatif yang tidak sama dengan 0 berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari media sosial TikTok terhadap perilaku konsumtif mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Pada hipotesis statistik ini, variabel independennya adalah penggunaan media sosial TikTok, dan kemudian variabel dependennya adalah perilaku konsumtif mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020. Hipotesis 0 menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Sementara hipotesis alternatif menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara kedua variabel tersebut. Kemudian ada 3.8 metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data survei kuesioner. Responden akan diberikan kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan untuk mereka jawab. Kuesioner ini akan diberikan pada responden melalui link yang akan diberikan melalui platform WhatsApp. Metode kuesioner ini dipilih mengingat keefisienan platform ini dan juga kemudahan untuk berbincang dengan responden. 3.9 metode pengukuran data. 3.9.1 ada validitas. Pengukuran data menggunakan instrumen validitas. Instrumen validitas merupakan ukuran sejauh mana suatu instrumen penelitian seperti wawancara, tes, atau kuesioner dapat diandalkan dalam mengukur variabel yang ingin diteliti. Uji validitas adalah sebuah uji mengenai seberapa baik sebuah instrumen untuk mengukur sebuah konsep. 3.9.2 ada reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur seberapa akurat dan konsisten hasil pengukuran dari kuesioner. 3.10 metode analisis data. 3.10.1 analisis data univariat. Analisis data univariat merupakan sebuah metode analisis statistik yang digunakan untuk menggambarkan satu variabel dalam suatu populasi atau sampel. 3.10.2 analisis data bivariat. Analisis data bivariat merupakan sebuah metode analisis statistik yang digunakan untuk menggambarkan lebih dari satu variabel dalam suatu populasi atau sampel. Kemudian 3.11 keterbatasan dan kelemahan penelitian. 1. Keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan di mana dalam mengetahui apakah responden yang diberikan kuesioner sudah memenuhi kriteria atau belum. Responden sudah lolos dalam kriteria tersebut atau belum, peneliti memberikan seluruh kuesioner kepada mahasiswa komunikasi UNJ angkatan 2020 karena jumlah mereka yang tidak banyak. Jadi 2 ada kelemahan penelitian. Penelitian juga memiliki kelemahan. Penelitian ini juga memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut terletak pada hasil penelitian nanti. Penelitian ini hanya meneliti sampel mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2020. Oleh karena itu, hasil penelitian ini masih belum dapat mewakilkan suatu umum masyarakat. Sekian presentasi dari saya.